Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberi kita banyak nikmat. Dari antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat barakah panjang umur. Salat dan salam tidak kami lupa curahkan kepada baginda Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di besar nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jalan-jalan kebaikan. Jadi kita ini berputar ataupun berjalan seperti jarum jam. Ya, setiap detik ataupun setiap perjalanan itu ada maknanya. Harus ada maknanya, ya. Harus ada maknanya. Maknanya apa? Maknanya itu satu. Ya. Kita itu harus taat dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya. Di surat Al-Asr wal as, demi masa, ya. Demi masa. Berarti masa hidup kita, ya. Masa-masa hidup kita harus perbuatin dengan yang baik, melakukan yang baik. Ya, harus taat dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Nah, ini siapa yang dimaksud dengan ini? Manusia berada dalam kerugian. Nah, ini bagi manusia yang mengerjakan yang tidak baik. Nah, yang dengan tidak taat dengan perintah Allah. Nah, dia akan berada dalam kerugian, ya. Jadi kita itu sebagai umat muslimat, ya, ataupun yang dilahirkan dengan dari kecil itu muslim. Nah, kita harus taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran, ya. Jadi kita harus menasehati dalam kebenaran ataupun kebaikan, ya. Di surat Al-Asr ayat 3 menjelaskan seperti itu. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Ya, ketika kita sabar diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan lulus. Ketika kita sabar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diuji dalam apa saja, ya. Kita harus sabar. Kalau ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus taat dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengadunya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada makhluk ataupun manusia. Ya, kita harus ngadunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Makhluk atau manusia itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi kita ini dari setetes air mani yang segitu sangat hina, ya. Makanya kita harus memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus di surat Al-Kautsar, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberimu, dalam kurung Muhammad kurung lagi, nikmat yang banyak. Nah, fasalli lirabbika,
wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah dalam kurung sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dalam kurung dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih. Nah. Ya. Inna a'tainakal kausar. Sungguh kami telah memberimu dalam kurung nikmat, ya, dalam kurung Muhammad kurung lagi nikmat yang banyak. Nah, inna a'tainakal kausar berarti sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Nah, nikmat telah diberikan kesehatan, umur panjang, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Nah, itu kita harus manfaatin itu. Ya, kita harus memanfaatin. Manfaatin dengan untuk kebaikan, dengan taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Melakukan salat 5 waktu, berzikir, ngaji. Nah, lakukan yang baik. Ya. Jadi selagi kita masih diberi kesempatan ataupun diberi hidup ataupun diberi kesehatan, marilah kita melaksanakan yang baik-baik dengan taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua yang akan menolong kita kelak di alam kubur kelak nanti. Ya. Janji-janji Allah itu tidak akan pernah ada yang bohong ataupun yang dusta. Ya. Karena yang menemani kita itu amal-amal baik. Amal-amal yang baik. Dan anak-anak soleh lah, anak soleh solehah lah yang akan mendoakan kedua orang tuanya kelak nanti, ya. Jelas? Jadi demi masa, ya, waktu ataupun jalan ya. Kita selagi sama hidup, masih diberi hidup, masih diberi napas, diberi nyawa ataupun masih dipanjangkan umurnya, maka kita harus berbuat baik ataupun taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya bukannya menceramahi ataupun menasihati, ya. Kita sama-sama saling belajar. Ya. Karena kebenaran miliknya datangnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena manusia itu luput dari kesalahan dan dosa. Ya. Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Di Asmaul Husna dijelaskan seperti itu, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu hidup di hati, kolbu. Di hati. Di hatinya siapa? Di hatinya orang-orang yang beriman. Ya, di surat Al-Jajul dijelaskan seperti itu, ya. Barang siapa yang mempunyai iman ataupun kebaikan sedikit biji jahra, itu masih ada, akan dibalas dengan perbuatannya selama dia lagi hidup. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita tutup majelis ini, kita membaca doa kafaratul majelis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.